Halo teman-teman, kami dari kelompok 33 akan menjelaskan mengenai problem solving and decision making dalam hal Pak Parto kuliner case. Apa sih itu problem solving? Problem solving merupakan cara mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, kemampuan ini berkaitan dengan berbagai kemampuan lain, seperti kemampuan mendengar, menganalisa, meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Menurut Umar Hamalik, arti problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah. Kemudian, memecahkan masalah berdasarkan data serta informasi akurat sehingga mampu mendapat kesimpulan dengan cermat dan cepat. Sekilas mengenai kasus Paparto Kuliner. Paparto merupakan wirausaha UMKM di bidang kuliner di Kota Bandung yang sudah memulai usaha nasi goreng dari gerobak dengan bermodalkan Rp500.000 yang ia pinjam dari tetangganya. Paparto merupakan orang yang gigih sehingga dalam waktu kurun 6 bulan ia berhasil mengupgrade usahanya dengan menambahkan 2 orang karyawan, memiliki tenda yang lebih luas serta menu makan yang lebih bervariasi. Tidak lama kemudian, selang 2 tahun, usaha Paparto pun semakin berkembang. Ia berhasil mengubah dari yang jual menggunakan gerobak menjadi warung permanen 3 daerah Kota Bandung. Yang memiliki 15 karyawan dan sering waktu pun dia berhasil menambahkan 3 cabang lagi. Pelanggan Paparto pun berasal dari kalangan mahasiswa dan pekerja kantoran sehingga harga makanannya pun ramah di kantong. Pertumbuhan usaha Paparto dapat dikatakan pesat sehingga ia berhasil menambahkan jumlah pegawainya, ia berhasil menambahkan inventorisnya, begitupun dengan menambah suplai bahan baku dari pasar induk dan pengusaha hidroponik. Namun karena pandemi COVID-19, usahanya pada tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang sulit karena profit yang ia hasilkan pun berkurang. Kami menganalisis penyebab dari kasus Pak Parto ini menggunakan fishbone diagram. Adapun masalah yang kami bawa adalah penurunan profit Parto kuliner di cabang Sulanjana sebesar 73% pada tahun 2018 hingga 2021. Berikut ini adalah uraiannya. Pada kategori people yang menjadi penyebabnya adalah turnover karyawan hingga 25%, kemudian salary yang tidak mencukupi. Pada kategori kedua yaitu pada metode penjualan yang digunakan oleh Pak Parto adalah metode penjualan online yang mana hanya memanfaatkan dua platform saja. Sehingga pada akhirnya kuliner Pak Parto ini tertinggal jauh dari para kompetitornya yang sudah menggunakan lebih dari dua platform terkenal. Pada kategori ketiga, yaitu measurement, yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama, budaya kerja yang tidak sesuai, yang kedua, pemilihan lokasi yang tidak mengukur demografi usia. Pada kategori keempat, yaitu mesin, dalam hal ini Pak Parto Kuliner menggunakan alat yang terbilang berlebihan sehingga pada akhirnya mengeluarkan biaya yang lebih untuk gas atau listrik. Dan pada kategori yang kelima, yaitu materials, yang menjadi penyebab dari masalah Pak Parto adalah adanya penambahan suplai bahan baku dari pasar induk dan hidroponik, yang mana penambahan suplai bahan tersebut belum tentu digunakan semuanya, yang pada akhirnya hanya akan menambah beban pengeluaran dari Pak Parto Kuliner itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kategori environment, yaitu di mana Pak Parto tetap mengandalkan menu-menu legendanya. Sedangkan di luar sana, para kompetitor itu sudah menyajikan menu-menu yang mana yang tengah digemari oleh kebanyakan orang. Sehingga lambat laun, akhirnya Pak Parto Kuliner ini pun mulai ditinggalkan oleh para pelanggan-pelanggan setianya. Lantas, bagaimanakah solusi atas permasalahan pada Parto kuliner ini? Nah, yang pertama, Paparto perlu menambah lagi bentuk promosi online. Memang pada dasarnya, pada tahun 2018, Paparto telah membuka jalur kulinernya itu lewat Instagram dan juga Facebook. Namun, jika hanya menggunakan atau memanfaatkan kedua platform ini, dirasa itu kurang cukup. Nah, untuk itulah Paparto perlu menambahkan lagi seperti lewat Gojek, Grab, dan juga Shopee Food. Nah, yang selanjutnya, diadakannya metode transaksi yang tadinya itu hanya bentuk konvensional atau cash saja, tetapi Paparto bisa menggunakan Dana, ShopeePay, dan bentuk transaksi lainnya. Selanjutnya yaitu penambahan menu-menu yang dijual agar lebih bervariasi lagi. Nah, maksudnya di sini itu Paparto perlu membuka atau menyediakan menu-menu baru yang lebih tren dan juga bisa bersaing dengan para kompetitornya tanpa menghilangkan ciri khas dari Parto kuliner. Yang kemudian, yaitu Paparto bisa membuka atau merubah jam, buka warung atau kafenya ini lebih awal lagi, yang semula pukul 18.30 menjadi pukul 15.00. Nah, selanjutnya untuk menarik kembali para pelanggannya, Paparto perlu mengadakan promo-promo yang bisa ditawarkan. Seperti penawaran promo setiap weekend dan hanya di jam tertentu, misalnya dari pukul 8 malam sampai pukul 9, hanya satu jam saja, dan bentuk promonya itu diskon 10% bagi setiap pelanggan. Dan Paparto bisa menawarkan berbagai macam promo-promo lainnya yang lebih menarik lagi. Kemudian untuk menghindari turnover karyawan, Paparto perlu merekrut orang yang memang cocok dengan sistem kerja kafe atau warung Paparto. Nah, yang terakhir, untuk menaikkan profit, tentu saja dalam hal ini tuh melibatkan karyawan. Dengan begitu, berilah target penjualan kepada karyawannya setiap hari. Nah, setiap karyawan pun tentu harus diberikan bonus atas setiap pencapaian targetnya itu.
Dalam hal ini, Pak Parto bisa mengambil keputusan darurat atau keputusan inovatif untuk merubah Parto kuliner ini, yaitu dengan perubahan budaya kerja serta peningkatan kreativitas pada menu makanan agar mengikuti tren yang sedang berlangsung. Selain itu juga memperluas usaha dengan memanfaatkan platform dan aplikasi yang sedang tren.